yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mensyukuri nikmat tersebut dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam ini akan melanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim. Ini masih kaitannya dengan adab ya, adab. Sebentar. Kita masih adab seorang muslim terhadap dirinya. Kalau nggak salah pertama kemarin masih bab tentang taubat mungkin ya. Nah, yang pertama ada tentang at-taubah. Yang berikutnya, yang kedua adalah yaitu al-muraqabah. Al-muraqabah. Raqabah yuraqibu muraqabatan. Termasuk etika yang kedua, ini al-muraqabah. Qala mu'allif rahimallah wa nafa'ana bi ulumi bid-darin amin. Al-muraqabah wa hiya ayyakhudal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala. Wa yulzimuha iyaha fi kulli lakhdatin min lakhadatil hayat hatta yatimma laha al-yaqinu bi anna Allaha muttali'un 'alaiha alimun bi asrariha raqibun 'ala a'maliha qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat. Muraqabah yaitu hendaknya seorang muslim menjadikan dirinya itu senantiasa jadi muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah tabaraka wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menjadikannya yaitu senantiasa perasaan itu ada di setiap saat dalam hidupnya. Hingga akhirnya dirinya yakin bahwasanya Allah itu muttali'un 'alaiha. Allah itu senantiasa melihat dirinya. Alimun bi asrariha. Allah mengetahui semua apa yang dirahasiakannya. Yang disembunyikannya, yang dirahasiakannya Allah tahu. Raqibun ala amaliha. Allah senantiasa mengawasi, mencatat amal-amal perbuatannya. Dan akan memperhitungkan. Kita memberi balasan atas semua amal yang telah dilakukannya.
Nah, kalau orang itu sudah senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Walaupun dia kerja nggak diawasi oleh pengawasnya, oleh mandornya, oleh atasannya, dia tentu akan tetap berhati-hati, akan tetap berusaha dan berbuat yang maksimal. Walaupun nggak ada yang mengawasinya, karena dia yakin ada pengawas yang senantiasa mengawasi dirinya, senantiasa mencatat amal perbuatannya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Karena ketika orang itu hanya takutnya ketika ada pengawas yang dari manusia, pengawas. Maka ketika yang mengawasi dari manusia tidak ada, bosnya nggak ada, maka kadang kerjanya seenaknya saja. Atau dia akan berbuat semaunya saja. Akan tetapi ketika dia yakin dan merasa bahwasanya yang mengawasi itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia tidak bisa untuk sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadikan manusia tersebut senantiasa berhati-hati di dalam perbuatannya. Karena nggak ada yang bisa disembunyikannya. Allah tahu itu semua dan Allah akan mencatatnya, Allah akan memberikan balasan atasnya. Wa bidzalika tusbihu mustaghriqatan bimulakhadati jalalillahi wa kamalihi syairatan bil unsi fi dzikrihi wajidatan ar-rohah fi ta'atihi raghibatan fi jiwarihi mukbilatan alaihi mu'ridatan amma siwah. Dan dengan itu maka ia akan senantiasa tenggelam dengan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha sempurna, maha agung. Dia akan merasakan tenang dan tentram dengan mengingatnya. Ketika berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dia tenang. Dia akan mendapatkan rohah, ketenangan di saat ia melakukan ketaatan kepada Allah. Suka untuk berada di sampingnya, di sisi Allah. Mukbilatan alaih, senantiasa menghadapkan wajahnya kepada Allah, artinya dia senantiasa ingat kepada Allah. Dia beraktivitas, beramal, berbuat hanya karena Allah. Dan berpaling dari selain Allah. Berpaling dari selain Allah. Dan inilah wahada makna Islamil wajhi. Inilah makna penyerahan wajah. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, pada orang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang ia berbuat baik. Bisa dilihat satu dua lima surah An-Nisa. Allah Ta'ala
berfirman di situ, nah, bisa yang ada mushaf bisa dilihat situ, ini An-Nisa ayat 1 ayat 25. Wa man ahsanu wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Lanjutannya wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada agama orang yang memadukan antara ini apa? Ikhlasan beribadah hanya untuk Allah Ta'ala. Yaitu Islamul wajhi lillah, menyerahkan wajah menyerahkan wajah bagi Allah, kepada Allah, maksudnya apa? Ini orang yang ikhlas, dia menyerahkan, jadi apa di sini wajahnya karena Allah, berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan. Di antara tafsirnya yaitu Islamul wajhi lillahi ta'ala, yaitu menyerahkan wajah kepada Allah. Ini menunjukkan yaitu istislamul qalb, menyerahkan ini hati, ikhlas hanya karena Allah. Dia hadapkan seluruh hatinya kepada Allah, inabah, ingin kembali kepada Allah, mengikhlaskan semua ibadah hanya karena Allah. Semua dihadapkan kepada Allah. Wa huwa muhsin, sedang ia yaitu beriring dengan ikhlas, memurnikan ibadahnya kepada Allah, itu muhsinun, berbuat baik. Muhsin di sini adalah mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi memadukan antara ikhlas dan mutaba'ah. Maka sini dia, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah dan dia mengerjakan amal kebaikan. Yaitu maksudnya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqitama bil urwatil. Dan barang siapa yang muslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedang dia ini orang yang berbuat baik, yaitu mengikuti syariat Rasulullah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Di mana di dalam ini apa, surat Luqman, Allah Ta'ala ya berfirman di situ, surat Luqman ayat 22, dan siapakah yakni waman ahsan atau waman yuslim wajhahu lillah, dan barang siapa dia orang yang berbaik, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada puhul tali yang kokoh. Maksudnya barang siapa yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakhdha' lahu, barang siapa yang tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan syariat-syariatnya,
tulus ikhlas dilakukan hanya karena Allah, memurnikan agamanya. Wa huwa muhsinun, sedang dia dalam keadaan ihsan, muhsin, yaitu di mana amalnya ini ada amal yang disyariatkan, amal yang dilakukan ada amal yang disyariatkan untuk oleh Allah dan Rasulnya. Dan di dalam melakukan amalan itu, ia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga barang siapa yang menyerahkan wajibnya kepada Allah, yaitu dengan menunaikan, dengan mengerjakan semua ibadah-ibadah, sedang ia dalam hal itu melakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, dan jika dia tidak melihat Allah, maka dia yakin sesungguhnya Allah melihat dirinya. Maka ini maknanya saling berkaitan. Maka orang semacam ini faqad istamsaka bil urwati usqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Yang dengannya dia akan selamat dari kebinasaan dan akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dengan setiap kebaikan. Nah, yang berikutnya, wa huwa ainu mada ilaihi Allah ta'ala fi qawlihi wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Dan ia merupakan, muraqabah ini juga merupakan ainu mada ilaihillah, yaitu inti dari ajaran yang diserukan oleh Allah. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa'lamu, dan ketahuilah dengan yakin bahwasanya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, bahwasanya Allah itu mengetahui ada di diri kalian. Orang itu mengetahui, yakin bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada dirinya, akan hati-hati amal dan juga berbuat. Nah, ditekankan di situ, ketahuilah bahwasanya Allah itu ya'lam, tapi apa yang ada, ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, fahdaruhu. Maka ditekankan di situ, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada maksudnya yakni agar berhati-hati. Di dalam tafsir dari ayat ini, saya Sa'di menyebutkan, wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum, ketahui bahwasanya Allah mengetahui yang ada pada diri. Maka niatkan sesuatu yang baik di dalam hati kalian, dan janganlah kalian berniat yang jelek, karena takut akan azab hukuman Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, sekali lagi, ketika seorang itu mengetahui dengan yakin bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada pada dirinya, maka tentu dia akan berhati-hati. Berhati-hati.
Tidak akan munafik. Munafik itu menampakkan yang baik padahal hatinya tidak baik. Wa qaulihi ta'ala innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surah An-Nisa, ayat ini sering kita dengar ya ketika ada khutbatul hajah ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Alaikum raqiba. Jadi kalian itu diawasi oleh Allah. Makin muraqabah senantiasa merasakan dia diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Itu fiduna fi. Ini surat Yunus ayat 61. Jadi wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin. Jadi apa yang kamu termasuk Quran yang kamu baca atau dan tidaklah juga kalian melakukan suatu amalan kecuali kami kata Allah alaikum syuhada, Allah mengetahui, jadi kami mengetahui kalian, menyaksikan kalian. Itu fiduna fi. Ayat ini menegaskan bahwasanya dimanapun kamu berada, apapun yang kamu baca, pekerjaan apapun yang kamu lakukan, Allah tahu. Allah mengetahuinya. Maka kalaulah demikian, tentunya orang itu akan berhati-hati. Jadi bukan karena manusia dia berbuat, tapi dia karena Allah. Nah, ini penting. Muraqabah. Senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Jadi yang mengawasi bukan hanya CCTV. Maka disitu kan pernah kadang-kadang orang itu takut diberi tulisan awas di area sini dipasang CCTV, diawasi oleh CCTV. Karena ya tidak sedikit ya orang itu takutnya masih dengan manusia. Oh, sisi aman, nggak ada CCTV-nya sehingga seakan-akan bebas melakukan sesuatu. Nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang melihat. Laki-laki perempuan berduaan kah atau apa misalkan. Atau mau melakukan apa saja dosa dan maksiat. Oh, nggak ada CCTV-nya aman. Misalkan nggak ada orang aman. Dia lupa bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Allah melihat dia. Allah mengetahui kita, melihat kita. Kita sekarang sedang duduk dan sedang apa, Allah tahu. Maka ini penting ya, adab ini, muraqabah ini. Karena ini akan menjadikan orang berhati-hati. Demikian juga di dalam sabda Rasulullah, yaitu anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Ini tentang ihsan. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia itu Allah melihat kamu. Wa huwa nafsu ma daraja alaihi as-sabiquna awalun min salafi hadil ummati as-salih. It akhadu bihi anfusahum hatta tamalahumul yakin wa balagu darajatal muqarrabin. Wa hiya li atharihim tashhadu lahum. Dan ia merupakan ini jiwa yang atau sifat yang ditempuh oleh as-sabiquna awalun dari kaum salaf umat ini. Umat soleh, salafus soleh. Dari salafuna soleh, kaum salaf pendahulu kita. Minas sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah. Karena mereka akhadu bihi anfusahum.
Jadi ia berpegang teguh kepadanya, menjadikan dirinya senantiasa diawasi oleh Allah sampai akhirnya ia atau mereka memiliki keyakinan yang kuat. Memiliki keyakinan yang kuat dan sampai ke tingkatan derajat al-muqarrabin, yaitu yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan asar-asar mereka, apa yang mereka lakukan ini menyaksikan, menjadi saksi bagi mereka akan hal itu. Perhatikan yang pertama, qila al-Junaid rahimahullah, telah dikatakan kepada al-Junaid rahimahullah, bima yusta'anu ala ghodil basar. Dengan apakah atau apa yang bisa membantu ini apa untuk ghodul basar? Ghodul basar menundukkan pandangan dari memandang hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dipandang. Bagaimana caranya? Dengan apa? Ghodul basar itu bisa dibantu. Maksudnya bisa orang itu bisa mudah untuk melakukan ghodul basar ini. Kadang-kadang kan ada, kalau ada tulisan awas jangan dilihat, tambah dilihat, kadang-kadang kan gitu kan. Kenapa kok nggak boleh dilihat? Tapi bagaimana supaya bisa melakukan ghodul basar, menundukkan pandangan? Qala bi ilmika anna nadharun nadhir ilaika asbaku min nadharika ilal mangduri lahu. Yaitu engkau mengetahui dengan yakin bahwasanya pandangan nadharun nadhir, pandangan yang memandang kepadamu itu lebih cepat daripada pandanganmu kepada yang akan engkau pandang gitu kan. Yaitu pandangan Allah. Allah senantiasa melihat kamu. Kamu mau melakukan sesuatu ini, sebelum kamu melakukan itu, Allah tahu, Allah melihat itu. Gitu. Itu ketika engkau yakin itu, kamu bukan berani melakukan itu. Karena kau yakin. Ketika engkau yakin bahwasanya pandangan zat yang melihat engkau, selalu mengetahui engkau, melihat kamu, itu lebih cepat daripada pandanganmu kepada mangdur lahu, kepada yang dilihat atau yang akan kamu lihat. Sufyan Ats-Tsauri yang kedua, qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, alaika bil muraqabah mimman la takhfa alaihi khafiyatun wa alaika bir raja mimman yamliku wal wafa wa alaika bil khadar mimman yamliku al uqubah. Hendaknya kamu senantiasa muraqabah. Senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh zat yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Yaitu Allah Ta'ala. Wa alika birroja, dan hendaklah kamu berharap kepada zat yang pasti akan menepati janjinya. Ketika engkau berharap kepadanya, maka tidak akan sia-sia. Alika wa alika bil hadar miman yamliku uqubah. Dan hendaklah kamu waspada, berhati-hati, takut terhadap atau kepada zat yang memiliki hukuman. Hukuman yang keras, hukuman yang pedih, al-uqubah. Berikutnya yang ketiga ada qala Ibnu Mubarak li rajulin. Ibnu Mubarak pernah berkata kepada seseorang, raqibillah ya fulan. Muraqabahlah kamu kepada Allah, wahai fulan. Yakinilah Allah senantiasa melihat kamu, mengawasi kamu, gitu. Fasa'alahu rajul anil muraqabah. Maka orang laki-laki itu pun bertanya
tentang muraqabah. Yang bertanya kepadanya tentang muraqabah. Faqala lahu, maka faqala lahu, dia berkata kepadanya, kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Jadilah kamu selama-lamanya atau seterusnya seakan-akan kamu itu melihat Allah azza wa jalla. Di muraqabah ini seakan-akan melihat Allah, atau kalau enggak melihat Allah maka yakinlah Allah melihat kamu. Allah mengetahui kamu. Allah melihat, mengawasi dirimu. Ini di antara makna apa? Muraqabah. Yang keempat, qala Abdullah ibnu Dinar. Qala Abdullah ibnu Dinar. Abdullah bin Dinar mengatakan, kharastu ma'a Umar bin Khattab ila Makkah. Fa'arrasna bi ba'di tariq. Fankhadaru alina ra'in minal jabal. Faqala lahu Umar, ya ra'i, atau ya ra'iya, bi'na syatan min hadhil ghanam. Faqala ar-ra'i innahu mamluk. Faqala Umar, qul li sayyidika akalaha adhi'bu. Faqala abdu aina Allah. Fabaka Umar wa ghada ala sayyidi ar-ra'i fashtarahu minhu wa'taqahu. Inilah keimanan ya, dan inilah ketauhidan. Jadi Abdullah bin Dinar mengatakan, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab menuju Mekah. Maka di tengah jalan kami mendirikan kemah. Ya. Fanhadaru alaina ra'in minal jabal. Lalu turunlah mengambil kami seorang penggembala kambing dari gunung. Dengan membawa kambingnya. Maka Umar mengatakan kepadanya, wahai penggembala kambing, wahai penggembala, juallah satu ekor kambing aja dari kambing-kambing ini. Atau bi'na satan min hadil qadam. Atau maksudnya, wahai penggembala, aku akan membeli seekor kambing dari kambing-kambing ini. Atau juallah kepada kami satu ekor kambing dari kambing-kambing ini. Maka penggembala kambing tadi mengatakan inna mamlukun. Ia mengatakan bahwa ia adalah budak. Budak, ini kambing majikannya. Maka Umar mengatakan, sudah nanti katakan kepada tuanmu bahwasanya kambing satunya ini, kambing kurang satu itu dimakan, kambingnya enggak ada itu dimakan serigala. Bilang aja kepada bosmu, kepada tuanmu lah, Sayyidika, karena ini budak ya, bahwasanya kambingnya telah dimakan serigala. Berapa? Satu ekor kambing aja, karena kambingnya banyak. Maka faqala abdu, maka budak tersebut mengatakan, aina Allah? Lalu di mana Allah? Pertanyaan ini bukan maksudnya menanyakan di mana Allah, tapi kan Allah Maha tahu gitu. Jadi kalau aku ngomong begitu, di mana Allah? Allah kan tahu kalau aku dusta dan semacam itu. Artinya ini tidak mau lakukan itu. Nah, Allah mengetahui, bayangkan ini budak ngomong begitu. Tauhidnya tinggi sekali. Maka maka Umar pun menangis. Lalu pergi ke majikan atau pemilik budak tersebut, atau pemilik apa? Penggembala kambing tersebut, karena ini dia sebagai budak. Fastarahu minhu wa ataqhu. Namanya budak bisa dijual belikan budak gitu ya. Maka ia pun, jadi Umar membelinya darinya. Dan kemudian ataqah,
Jadi Umar menangis, kemudian pergi mencari pemilik budak tersebut, pengembala kambing tersebut, yaitu budak tersebut. Lalu Umar membelinya dari majikan tersebut, wa'takoh. Kemudian setelah itu, ini beliau bebaskan ini budak tersebut. Yang kelima, wahukiya an ba'di sholihin. Telah diceritakan dari sebagian orang-orang soleh, anahu marra bi jama'atin yataramawna. Bahwasanya ia telah melewati sekelompok orang yang yataramawna, saling yatarama, saling melempar atau saling memanah, yataramawna. Wa wahidin jalisin ba'idan anhum, dan ada salah satu orang ya duduk jauh dari mereka. Fataqaddama ilaihi, maka ia pun menuju kepada orang itu. Wa arada ayu kalimahu, dan ingin untuk berbicara dengannya. Faqala lahu, maka ia mengatakan zikrullah asha. Dia mengatakan apa? Zikir kepada Allah itu adalah lebih asha, lebih menyenangkan, lebih enak. Asha. Qala anta wahdak, Anda sendiri. Maka dia mengatakan, ma'i rabbi, bersamaku Tuhanku. Maksudnya, Allah Tuhanku senantiasa mengawasi aku. Wa malaka, ya, dan kedua malaikat menjagaku. Qala lahu man sabaqa min haula. Yang bertanya lagi, man sabaqa min haula, siapa yang lebih dulu dari mereka ini? Faqala man ghafarallahu lahu, yaitu orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man ghafarallahu lahu. Qala aina tariq, mana lagi di mana jalan, aina tariq? Fa asyara ila sama. Lalu ia mengisyaratkan ke arah langit. Wa qama wa masya. Nanti berdiri dan juga berjalan. Ini beberapa contoh ya, dari kaum salaf. Demikian juga nomor 6 disebutkan wa uqiya an Zulaikha lamma khalat bi Yusuf alaihissalam qamat faghattat wajha sunaminha. Wa qala Yusuf alaihissalam malaki atastahyina atau atastahyina min muraqabati jamadin wala astahi min muraqabatil malikil jabbar. Diceritakan bahwa Zulaikha tatkala menyendiri dengan Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, maka Zulaikha ini berdiri dan menutup wajah berhalanya. Lalu Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf, malaki ada apa denganmu? Apakah kamu malu untuk dilihat benda mati? Pada benda mati nggak bisa melihat. Dan tidak malu terhadap pengawasan Sang Malik yang Maha Perkasa, yaitu Allah Ta'ala.
Nah, sampai di situ, kadang yakni orang kurang menyadari bahwasanya Allah melihatnya. Ini kadang-kadang malu kepada sesuatu, bahkan mungkin tadi patung, tetapi tidak nyadar, tidak malu dan tidak takut kepada ini pengawasan Raja yang Maha Perkasa ini Allah Subhanahu wa taala. Wa ansada ba'duhum, sebagian mereka menuturkan dalam syairnya ya, idza ma khalau tadahru yauman fala taqul khalautu walakin kul alayya raqibu wala tahsabannallaha yaghfiru sa'atan wala annama tuhfi alaihi yaghibu alam taro anna yauma asra udahibin wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Idza ma khalauta dahra, apabila engkau tidak khala menyendiri dengan masa atau waktu pada suatu hari, maka janganlah kamu mengatakan khalautu, ya aku menyendiri, akan tetapi kul katakanlah alayya raqibu. Akan tetapi katakanlah alayya raqibu, aku ini ada yang mengawasi. Jadi enggak ada kalau sendirian, menyendiri itu, ya kan? Tidak ada. Wala tasabannallaha yaghfiru sa'atan, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya Allah itu lalai barang sesaat. Wala anna ma tukhfi alaihi yaghibu. Dan juga dan sekali-kali kamu mengira bahwasanya apa yang kamu tukhfi alaihi yaghibu, yang kamu tutupi, yang kamu sembunyikan itu yaghibu akan hilang. Alam taro, tidakkah kamu melihat dengan yakin bahwasanya anal yauma asra'u zahibin, bahwasanya hari ini lebih cepat, yaitu zahibin perginya. Wa anna ghadan, dan bahwasanya besok linnadzirina qaribu, besok itu adalah dekat dengan orang-orang yang linnadzirina, bisa orang yang menanti atau orang yang melihat. Intinya di sini, etika pertama taubat, etika kedua adalah muraqabah. Dan muraqabah ini memberikan dampak yang besar, dampak yang positif bagi seorang manusia. Kerjanya akan hati-hati, berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, memperbanyak amal-amal wajib dan juga amal-amal sunnah. Karena senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ketika jatuh di dalam perbuatan yang tidak baik, segera tadi bertaubat dan memperbaiki dirinya. Nah, kemudian adab yang ketiga, etika ada muhasabah. Ada taubat, ada muraqabah, ada muhasabah. Al-muhasabatu wa hiya annahu lama kana al-muslimu 'amilan fi hadhil hayati laila nahar atau laila naharan atau laila nahara alama yus'iduhu fi daril akhirah wa yu'ahiluhu li karamatiha wa ridwanillahi fiha wa kanat dunya wa kanat dunya hiya musimu amalihi kana alaihi ayang duru ila faraid al-wajibah alaihi kana dorita ciri ila roksimalihi o yang dulu ila nawafil nadro. Nah, ia melihat ila nawafil nadro tajir ila arbakh
az-zaidah ala ra'sil mal. Wa yanzuru ila ma'asi wa dhunub kal khasarati fi tijarah. Thumma yahluwa bi nafsihi sa'atan min akhiri kulli yaumin yuhasibu fiha nafsah ala amali yaumihi. Fa in ra'a naqsan fil fara'id lamaha wa wabbaha wa qama ila jabarihi atau jabrihi fil khal. Fa in kana mimma yukdha fadlu mimma yukdha qadahu. Nah, muhasabah itu namanya menghitung-hitung diri lah ya. Muhasabah itu apa? Hitung diri. Yaitu tatkala seorang muslim melakukan suatu amal perbuatan di dalam kehidupan ini baik malam atau siang, berupaya untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadikannya bahagia di akhirat. Dia menjadikannya nanti mendapat kemuliaan di akhirat. Dan demikian juga mendapatkan keridhaan Allah di akhirat. Bakanat ad-dunya, dan dunia ini ada menjadi tempat amalnya. Nah, menjadi tempat atau saat waktu untuk beramal di dunia ini. Kana alaihi ayang duro ila faraid, wajib alaihi, maka dia wajib untuk memperhatikan, untuk melihat amal-amal fardu yang wajib, yang diwajibkan baginya. Amalan-amalan yang wajib sifatnya, yang fardu. Dia melihat amal-amal yang fardu seperti seorang pedagang melihat kepada modalnya. Seorang pedagang melihat kepada modalnya. Sedangkan ia melihat kepada amal-amal nafilah. Sholat ada sholat sunnah, puasa ada puasa sunnah, dan seterusnya. Sedangkan ia melihat kepada amal-amal nawafil, amal-amal yang sunnah, sifatnya sunnah. Ini sebagaimana seorang pedagang melihat keuntungan tambahan, untung tambahan. Jadi ada tambahan atas ra'sul mal, yaitu modalnya. Nah, dia muhasabah melihat tadi, kalau melihat amal wajibnya seperti orang pedagang melihat modalnya, melihat amal-amal sunnah, dia bagaimana seorang tajir melihat kepada tambahan untung, keuntungan, ya, keuntungan tambahan atas, ya ini apa, modalnya. Sedangkan seorang muslim ini melihat maksiat dan dosa-dosa seperti kerugian di dalam berbisnis. Kemudian dia menyendiri dengan dirinya sesaat di akhir setiap hari, muhasabah, mengoreksi dirinya atas amalan sehari itu. Mulai bangun, tidur, kemudian sampai tidur kembali, apa saja yang dilakukan supaya kelihatan. Jika dia melihat adanya kekurangan dalam masalah fardu, sholat fardu atau hal-hal yang wajib sifatnya, maka dia mencela. Wa qama ila jabrihi fil hal. Jadi apabila menjumpai ada kekurangan di dalam amalan wajib, dia mencela dirinya dan segera untuk menyempurnakan atau menambahnya. Fa'ingkan miman yukdo, dan jika
Hal itu mimma yugdo qadahu, sesuatu yang bisa dikodok ya, maka dia mengkodoknya. Wa in kana mimman la yugdo jabaruhu bil iksar minan nawafil. Jika dia termasuk sesuatu yang tidak bisa ditambal gitu kan, dengan memperbanyak ini apa amal nafilah. Dan jika dia melihat nakson fi nawafil, kekurangan dalam nafilah, sholat amal nafilahnya tidak sempurna, ada kekurangan, maka awadan nakiso, jadi mengoreksi tentang amal perbuatannya terus. Ya. Jadi apabila dia, contohnya tadi, ya, melihat teledor, misalkan di fardu, ya, segera tempat istighfar dan memperbanyak amal nawafilnya. Demikian juga apabila dia melihat ada kekurangan dalam suatu amal-amal nafilahnya, maka awadun nakiso wajabarahu. Dia akan mengganti yang kurang dan akan menambalnya. Jangan jika ia melihat khosarah, kerugian dengan menunaikan melanggar hal yang dilarang, maka dia segera beristighfar. Beristighfar dan bertaubat dan kembali ya, wa nadima. Jadi kalau dia jatuh terpaksa melakukan hal yang dilarang, segera istighfar minta ampunan. Wa nadima menyesali perbuatan itu. Wa anaba ingin kembali kepada Allah. Wa amila minal khair, dan dia melakukan amal-amal kebaikan. Ya menurut syariat tentunya. Maya rohu muslihan di mafsad. Jadi ia menyesali, ingin kembali kepada Allah, kemudian juga fa'amila minal khairi mayarahu muslihan. Di sini sekali lagi, ketika orang itu muhasabah menjumpai hal yang dilarang kalau dia lakukan, ya segera beristighfar, menyesali perbuatannya, dan melakukan amal-amal kebaikan. Hada wa murad, inilah ia yang dimaksud dengan muhasabah di nafsi, muhasabah untuk diri sendiri. Jadi ini ya, termasuk ini apa yang dimaksud dengan muhasabah untuk diri, yaitu salah satu jalan untuk membenahi eh, ini apa memperbaiki atau membenahi jiwa kita atau diri kita, untuk mendidiknya, untuk mensucikannya, antara dengan semacam itu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan di sini, yakni berkaitan dengan masalah yakni apa muhasabah.
Kalau kita lanjutkan sedikit tentang dalilnya. Tadi kan muhasabah dalilnya apa? Dalilnya ada firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa untuk melihat apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya, untuk masa setelah matinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Cuma mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka faqauluhu ta'ala, Allah Ta'ala, wal tanzur nafsun huwa amrun bil muhasabah bin nafs. Maka sini wal tanzur nafsum itu ada fi'il, itu adalah ini amr untuk muhasabah dari nafs, untuk muhasabah diri. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertawablah kamu sekalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Lihat ini, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum agar kalian, yakni apa, tuflihun, beruntung. Demikian juga sabda Rasulullah, inilah atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Laz ini harus pendek, jangan panjang ya. Sesungguhnya aku benar-benar bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam sehari ini ada 100 kali. 100 kali. Ini Rasul SAW, maka kita saya butuh itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu sebelum kalian dihitung. Dan adalah radhiyallahu anhu apabila idza jana lailul, apabila ini apa, malam sudah mulai yani gelap ya. Ia terbuka damaihi bidirrah asa yaqulu nafsi madza amilti, madza amilat atau amilti al-yaum, jadi kata semacam itu. Jadi dia mengatakan kepada dirinya, apa yang telah kalian kerjakan hari ini, apa yang telah kamu lakukan hari ini kepada apa? Dirinya. Ini muhasabah. Ini muhasabah. Sampai sini ada yang ditanyakan, Fadil? Silakan. Nah, adab jadi kepada diri ini penting, masing-masing memperhatikan diri masing-masing. Jangan sampai orang itu sibuk memikirkan atau menilai orang lain, menghitung-hitung orang lain, kesalahan orang lain, tapi sementara dia sendiri tidak muhasabah, kurang muraqabah, maka ini akan merugi. Nah, Tafadhol, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kita ada 3 poin ya sejak kemarin. Jadi adab diri kepada adab seseorang muslim kepada dirinya yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Yang pertama istighfar kemarin. Bertaubat. Nah, bertaubat, istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan taubat adalah sifat seorang mukmin, yang ini yang diperintahkan adalah seorang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka kalau orang nggak beriman, kadang suruh taubat juga berat. Kemudian yang kedua, itu tadi apa?
muraqabah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Ta'ala. Ibadah seakan melihat Allah, kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin Allah itu melihat kita. Yang berikutnya, tadi yaitu muhasabah. Muhasabah menghitung-hitung diri kita sebelum dihitung. Artinya menjumpai kebaikan, bersyukurlah. Kita bersyukur pada Allah, semoga tetap bisa dijaga. Apabila menjumpai, ya, jadi muhasabah sebagai sesuatu yang kurang baik, ya, tadi segera bertaubat. Ketika melakukan suatu kesalahan terhadap orang lain, segera diselesaikan, semacam minta maaf dan diselesaikan. Ini muraqabah. Jika melihat yang baik, berdoa kepada Allah supaya tetap bisa mempertahankan itu, maka meningkatkan melihat sesuatu yang tidak baik, terperosok di dalam hal yang tidak baik, segera beristighfar dan berdoa semoga setelah itu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dalam semacam itu. Ini ada muhasabah. Kalau nggak ada, mungkin sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya khususnya dan kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu nabiyina Muhammad. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.